Apa yang dimaksud dengan kabar buruk? Kabar buruk adalah setiap informasi yang berdampak buruk dan serius terhadap pandangan seseorang tentang masa depannya. Bisa jadi kena TBC itu untuk sekelompok orang, ya udah deh, bodo amat dah gitu. Tapi untuk sekelompok orang yang lain didiagnosis TBC atau TB, itu udah kayak aib gitu. Ya. Jadi untuk sekelompok orang lain mungkin itu bukan kabar buruk, tapi untuk sekelompok ini dia bisa jadi kabar buruk gitu. Yang dimasukkan ke dalam kategori kabar buruk itu ya, bukan cuman kanker, bukan cuman HIV, bukan cuman tumor, bukan cuman keganasan, tapi juga hal-hal yang menurut pandangan pasien yang kayak tadi. Coba bayangkan pasiennya datang, ini mau disampein nih, dia mau dikonsul ke bedah. Oke Bu, ini kalau kita lihat-lihat lukanya udah busuk ya Bu ya, nanti kita konsul bedah ya. Apa enggak dia langsung, waduh gitu ya, langsung takut, langsung stres gitu ya. Nah, makanya hati-hati dalam mengkategorikan kabar buruk. Breaking bad news. Ini kenapa ini penting sekali. Kadang-kadang ini yang bikin kita dituntut. Karena asal ceplas-ceplos gitu. Lo kok nggak kayak profesional gitu loh. Kalau profesional itu kan runut, ya kan? Ngomongnya enak gitu loh. Walaupun yang disampaikannya sama, tapi hasilnya nanti bisa berbeda. Berita apapun yang tidak ingin didengar, situasi apapun yang menumbuhkan rasa putus asa, ya semakin teman-teman sering atau jam terbangnya semakin sering, itu akan semakin baik. Makanya saya selalu mengencourage untuk berlatihlah menyampaikan kabar buruk ke pasien. Berlatih, ambil setiap kesempatan. Misalnya tadi kan lagi di poli mau nyampaikan kabar buruk, yaitu mau konsul ke bedah. Dokternya udah nyampe ini. Biasanya kan kalau pasien di depan dokter ya aja kan. Ya, habis dari luar dokter baru dia marah-marah gitu. Ambil kesempatan itu. Ya ibu kan ini kan udah 3 tahun ya, kakinya ini punya kaki diabetes. Gitu ya. Ini kan udah 3 tahun nih Bu. Kita kan udah lakukan banyak ya Bu ya. Gitu loh, kayak si dokter tadi kan. Ini kan udah banyak nih. Alihkan ke situ lagi gitu. Ini kita udah obatin A, B, C, D, E, tapi memang kan gulanya nggak kekontrol. Nah karena gulanya nggak kekontrol, nah ini yang buat lukanya makin parah. Nah ini Bu, yang paling parah dari luka ini sebenarnya bukan luka di kaki Bu, tapi infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh, atau kita sebut dengan sepsis. Kadang-kadang kita boleh tuh kasih sedikit-sedikit gitu, sepsis gitu. Karena nanti dia sampai rumah dia cari, wah ya sepsis parah ya oke deh gitu. Ya, infeksi menjalar ke tubuh. Supaya ini tidak menjalar ke tubuh, maka kita harus bersihkan Bu. Kalau kita bersihkan di poli, ini yang kelihatan cuman di luar-luarnya aja. Kalau kita lihat nih ada di selah-selah ini Bu, di selah-selah kulit nih banyak. Kita nggak bisa bersihkan di sini. Makanya kita harus konsulkan ke bedah. Kenapa harus ke bedah? Nanti kalau di bedah, di bagian bedah itu dibius Bu. Baru nanti ibu dibersihkan supaya ini bersih. Tapi kan nanti dipotong ya, Kak ya suster ya, dipotong ya kakinya. Belum tentu diamputasi Bu, gitu. Bisa jadi cuma dibersihkan. Ya nanti kita lihat ya Bu ya, apa katanya dokter bedah. Yang penting ibu kita ke dokter bedah dulu deh, gitu. Ya nanti kalau ada ini lagi, baru nanti kita bicarakan dengan dokternya. Jadi gimana cara kita mengelola nada bicara, mengelola situasinya, untuk bisa meyakinkan pasien bahwa gitu. Saya dulu tuh pernah kerja di satu tempat, satu rumah sakit, yang isi pasien di rumah sakitnya, kalau nggak pasien SLE, pasien HIV, pasien TB. Sehingga rumah sakit itu punya 3 dokter khusus untuk jadi konsultan. Konsultan apa? Konsultan breaking bad news. Jadi kalau mau ngasih tahu berita hasil HIV itu harus ke dia, gitu.
Dan gajinya lebih gede daripada spesialisnya. Kenapa? Karena dia benar-benar bisa ngamankan gitu. Kalau ini nanti sini, kalau ini gitu. Ya. Satu dari tiga itu bukan dokter. Apa ya? Dia SKM kalau nggak salah. Bukan apa SKM tuh ya, kesehatan masyarakat. Ya. Jadi dia udah lama di rumah sakit, udah agak senior. Habis itu dia ambil kursus-kursus consulting gitu ya. Habis itu dia dan memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Makanya kemampuan soft skill kayak gini harus dilatih, harus ambil kesempatan untuk berani atau mau menjelaskan.